Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 4 September 2023, kami sebagai warga negara yang baik melaporkan tindak pidana kepada laporan Polda Metro Jaya karena adanya pencemaran dan pencemaran nama baik terhadap diri saya dan keluarga besar saya, yang mana kasus tersebut merupakan berasal dari pesan Raden Haji Jumadi Ahmad Dianingrat yang kemudian tersebar melalui nomor WhatsApp 0878 611 6077 disebarkan melalui grup WhatsApp yang beredar kemudian ke media elektronik lain, antara lain ke YouTube dengan akun New Mahesa Albantani, TikTok Umar Daniel, dan Facebook dan lain sebagainya. Yang mana untuk itu kami melaporkan tindak pidana tersebut dengan nomor laporan nomor 2 LP-D-5247-9 Romawi -2023 Polda Metro Jaya. Harapan kami yang ini hukum akan ditegakkan secara adil dan masalah dapat terselesaikan dengan baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Di dunia kita mendapatkan hal-hal yang baik, di akhirat juga mendapatkan anugerah yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Ini doa kepada siapapun, dimanapun, dengan perbedaan sebesar apapun. Saya partisi konten ini kepada dua hal. Yang pertama, bicara berita yang beredar berkaitan dengan seputar masalah nasab. Spesifik di tuduhan nasabnya palsu atau apalah. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering mendengar bahwasanya habaib itu nasabnya terputus. Konsekuensinya adalah mereka habib-habib palsu. Bahkan ada yang tidak segan-segan mengatakan secara DNA mereka itu Yahudi mustahil keturunan Rasulullah. Artinya habaib itu mustahil keturunan Rasulullah. Berarti para habaib itu pasti adalah keturunan Rasulullah palsu. Ya wallahu a'lam itu tuduhan atau bukan ya. Tetapi sepertinya sampai saat ini spesifik di hal itu tidak ada yang membawa ini ke polisi. Nah, kemudian ada berita yang terbaru ini, baru hari Senin kemarin, Tubagus Mugi Nur Fadil Setia ini sedang membuat satu gerakan mungkin ya, atau tindak lanjut menyikapi satu edaran. Tindak lanjut tersebut adalah beliau ini melaporkan seseorang ke kepolisian atau mempidanakan lah bahasanya, dengan tuduhan yang sudah bisa kita dengar, pencemaran nama baik. Kalau saya amati, kalau dikaitkan dengan selebaran ini ya kita baca aja judulnya, ini Tubagus palsu. Berarti nasabnya Tubagus Nur Fadil ini ditolak atau dianggap tidak benar atau dianggap mencangkok atau bagaimana, kan begitu. Bahkan 1.000.000% katanya itu palsu. Nah, lalu mungkin Tubagus Nur Fadil ini merasa tidak palsu sehingga merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya, lalu melaporkan kepada polisi. Nah, kira-kira akan begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara dalam masalah nasab, ini sudah masuk kepada bagian kedua ya. Kalau kita bicara dalam masalah nasab, ya, saya memang bukan ahli nasab, tapi saya membaca beberapa kitab ulama nasab. Di bagian-bagian misalnya bagaimana nasab itu dianggap sahih, atau bagaimana ulama nasab itu menetapkan sebuah nasab dan bagaimana klasifikasinya. Saya fokus kepada klasifikasi atau tingkatan nasab. Yang tertinggi itu, dan mungkin nanti ini ada kaitannya dengan kasus tuduhan atau kasus tulisan ini kepada Tubagus Nur Fadil ini. Yang pertama adalah nasab sahih. Nasab sahih itu artinya apabila tidak ada dari ulama nasab manapun yang menolak. Jadi ini tiga pihak. Yang pertama, Maman bernasab kepada Mukidi. Lalu Mimin, Mumun, dan siapapun sebagai ulama nasab, bukan sebagai pihak Mukidi, bukan sebagai pihak Maman, tapi pihak orang lain. Pihak yang mengukur keabsahan nasab ya, tidak berselisih. Jadi semuanya membenarkan, oh iya, Maman itu nasabnya ke Mukidi. Nah, itu namanya ijma atau ittifaq antara ulama nasab. Jadi dari 3 poin, yaitu orang yang bernasab dengan orang yang menjadi tumpuan nasabnya itu, hubungan nasabnya ini tidak diperselisihkan oleh pihak lain, yaitu ulama nasab manapun. Nah, itu namanya nasab sahih. Itu yang tertinggi. Di bawah itu nasab makbul namanya, apabila ada yang memperselisihkan. Jadi Maman bernasab kepada Mukidi, menurut ulama nasab Mimin benar, menurut ulama nasab satunya Mumun salah.
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi ini tetap 3 pihak. Cuma menjadi 4 karena pihak ketiga pecah. Pecah menjadi setuju, menjadi tidak setuju. Lagi-lagi bukan masalah diakui oleh mukidinya atau Maman yang mengaku. Enggak. Jadi pihak luar, pandangan pihak luar. Pandangan nasabah. Itu namanya makbul ya. Di bawahnya sahih. Kalau sahih tidak ada perbedaan. Kalau makbul masih ada perbedaan. Ya, begitu ya. Kemudian di bawahnya lagi masyhur. Masyhur itu sudah dikenal begitu ya. Walaupun ulama nasab tidak bicara kemana jalurnya. Bahkan mungkin tidak diketahui mana jalurnya. Tapi ya orang sudah kenalnya begitu. Itu namanya masyhur. Nah yang terakhir mardud. Mardud ini, nasab tertolak ini tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga. Tetapi memang cuma antara 2 pihak. Antara yang mengaku dengan yang pihak yang dijadikan objek diakui. Artinya misalnya Maman mengaku saya berasal dari keluarga atau dari keturunan Mukidi. Lalu pihak Mukidi menolak, itu mardud namanya. Jadi misalnya benar bahwasanya Tubagus Nur Fadil ini bukan dari keturunan yang diakui itu, dan penolakan dari keturunan yang diakui itu benar, artinya yang disomasi ini kan mewakili dari pangeran atau siapa, di mana Tubagus Nur Fadil mengaku berintisab atau bernasab kepada keturunan pangeran tersebut. Kalau ternyata keluarga pangeran tersebut yang benar dan mereka menolak, maka itulah nasab mardud namanya. Jadi orang ngaku ditolak. Nah, itu ya. Enggak butuh ulama nasab ini, karena ini 2 pihak. Jadi kalau dalam takrifnya itu adalah idda'a ahadun annahu muntasibun ila qabilatin wal qabilatu la tukiru ya bidzalik atau la yukiruna bidzalik. Jadi seseorang mengaku berintisab kepada sebuah kabilah, lalu kabilahnya nolak, kamu palsu, bukan turunan dari keluarga kami. Itu namanya tertolak. Ini nggak butuh ulama nasab. Kenapa? Karena itu namanya iqrar. Begitu juga dalam fikih. Seorang anak mengaku sebagai anak dari seorang ayah. Kalau ayahnya setuju, jadi itu anaknya. Tapi kalau ayahnya tidak setuju, itu tertolak. Itu metode-metode standar atau teori-teori standar dalam ilmu nasab. Begitu ya. Tetapi agak menarik juga sebetulnya kalau Tubagus Nur Fadil ini membawa kasus itu ke polisi ya. Walaupun saya pribadi tidak lalu menyarankan para habaib itu membawa kasus orang yang menuduh mereka palsu ke polisi. Tidak perlu saya kira ya. Kenapa? Karena ya mungkin berbeda. Kalau Tubagus Nur Fadil ini sebagai Tubagus kan tidak ada ulama nasab yang membicarakan begitu. Jadi kekuatannya mungkin memang tidak sekokoh bagaimana habaib itu disebut keturunan Rasulullah. Mereka punya banyak sekali isbat dari ulama nasab ya. Karena ya ulama nasab itu kan membicarakan orang-orang yang sudah lama dan orang-orang yang memang punya track record yang sudah dikenal, yang sudah masyhur ya. Sementara kalau personal itu jarang diliput oleh ulama nasab. Jadi menjadi urusan internal keluarga saja ya. Menjadi internal keluarga yang memegang catatan sebagai sah keturunannya, lalu ada orang mau mencangkok atau mau memasukkan, lalu ditelaah, lalu ditolak atau diterima, itu kan biasa begitu. Itulah yang dimaksud dengan salah satu makna dari an-nasu mu'taminun ala ansabihim. Manusia itu sangat terpercaya dengan nasabnya, maksudnya itu. Karena biasanya orang itu tidak akan memasukkan orang yang bukan dari bagiannya, dan juga tidak akan mengeluarkan orang-orang yang memang ada di dalamnya. Artinya punya hak. Sementara kalau Ba'alawi atau Habib itu ngapain ke polisi ya? Kayak nggak punya pembelaan lain saja ya. Atau mungkin tidak dianggap sebagai pencemaran, ya biarin aja, namanya orang mau berpikir begitu. Apalagi di judulnya kajian ilmiah ya, silakan. Sementara kalau selebaran ini kan bukan sebuah tesis, mungkin itu bedanya ya. Walaupun dulu mungkin sudah pernah ada yang mempolisikan Kiai Haji Imaduddin itu ya. Tetapi saya kira semua berhaklah bertindak bagaimanapun. Toh dipolisikan bukan berarti pidana, itu kan baru dilaporkan. Atau dianggap pidana pun belum tentu lalu divonis bersalah. Prosesnya masih panjang. Silahkan dilanjutkan kalau dirasa perlu. Yang jelas poin dari konten saya hanya 2 hal, bicara tentang kasusnya Tubagus Nur Fadil ya, melaporkan ke polisi dengan tuduhan-tuduhannya. Kemudian saya bicara tentang ilmu nasab, dan misalnya benar bahwa Tubagus Nur Fadil ini bukan bernasab kepada apa yang dia anggap sebagai leluhurnya, dan prosesnya itu terbatalkan karena ditolak, maka itulah disebut dengan nasab mardud ya. Ya silahkan diadakan pembuktiannya. Allahumma hadina hadasabil.